Tunjukkanlah kalau itu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku mau bikin tutorial edit video di aplikasi Leapmotion dengan background Sugar Daddy ya teman-teman, yang udah kalian request di video-video sebelumnya. Nah, di sini aku udah tambahin backgroundnya sama detik bitnya. Kalian bisa cek detik bitnya di deskripsi, dan kalian juga bisa download backgroundnya di deskripsi juga. Oke, nah jadi kita cuma pakai satu foto ya teman-teman. Langsung aja kita tambahin fotonya di detik 7:17, lalu kalian panjangin sampai akhir video. Oke, kalau udah di sini kalian potongin fotonya di detik 8:29, 10:24, 12:00, 13:26, 15:02 sama di detik 16:28. Oke, kalau udah kalian masuk di foto yang kedua atau foto yang panjang ini, lalu kalian masuk di move dan transform, kalian klik bagian yang ketiga, lalu kalian kasih keyframe di awal bit sama di akhir bit. Oke, kalau udah kalian masuk di detik bit yang kedua, kalian kasih keyframe, kalian zoom aja fotonya. Oke, kalau udah kalian masuk di detik bit yang selanjutnya, lalu kalian zoom fotonya agak lebih besar daripada yang tadi ya teman-teman. Oke, kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian atur kayak gini ke atas, lalu yang terakhir kalian atur ke bawah. Oke, kalau udah di sini kalian masuk di bagian yang kedua, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir video foto, lalu kalian masuk di bit yang kedua, kalian atur jadi 15 derajat. Lalu yang di bit selanjutnya kalian atur jadi min 15 derajat. Lalu kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian ke atasin semua. Oke, jadi kalian setting aja kayak gitu teman-teman untuk foto-foto yang panjang. Di sini aku zoom 1350, untuk yang ini aku zoom 1500. Kita kasih kurva 3, naik, lalu yang terakhir turun, masuk di bagian yang kedua, kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk yang di bit yang kedua kalian atur 15 derajat, lalu yang ketiga kalian atur jadi min 15 derajat. Kalian masuk ke kurva 3, kalian ke atasin semua. Lalu untuk yang terakhir sama aja ya teman-teman kayak tadi. Nah, oke, kalau udah kayak gini, lalu kalian masuk di foto yang pertama, kalian klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian cari efek ubin di distorsi atau warp, kalian klik pengaturan standar, lalu aktifin tombol mirrornya, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari yang buram gerak di blur, kalian klik yang pengaturan standar, lalu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang ombang-ambing, klik yang pengaturan standar. Nah, di sini untuk sudutnya biarin jadi 5,0 ya teman-teman. Lalu untuk frekuensinya kalian atur jadi 6,80 Hz. Oke, kalau udah di sini kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu untuk di awal kalian ubah jadi 500. Oke, lalu kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian setting kayak gini. Oke, kalau udah di sini kalian balik, kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang ombang-ambing tadi, klik pengaturan standar, lalu untuk sudutnya di sini kalian buat jadi 270 derajat. Lalu untuk frekuensinya kalian fullin aja atau jadiin 16,00 Hz. Lalu untuk magnitude sama kayak tadi, kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 500. Masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian setting kayak gini. Oke, kalau udah kalian balik, klik tambahkan efek, kalian masuk di warna dan cahaya, lalu kalian cari yang paparan gamma. Oke, di paparan gamma kalian kasih keyframe di awal sama di akhir. Untuk yang di akhir kalian biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00.
Oke, kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi atau warp, kalian cari yang turbulent displace. Klik pengaturan standar. Nah, lalu untuk parallaxnya kalian lewatin aja, lalu kalian langsung masuk aja di offset. Untuk yang X kalian atur jadi 65. Lalu kalian masuk di kekuatan, kalian kasih keyframe di akhir. Untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0,000. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 0,350 atau 0,350. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian fullin ke atas. Oke, kalau udah kalian masuk di evolution. Untuk evolution kalian atur jadi 6,42. Lalu untuk yang di bawahnya kalian pilih yang XY. Lalu untuk skala kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,1. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 3,33. Oke, kalau udah kalian balik, kalian klik yang salin efek, lalu kalian tempelin di foto-foto yang kayak diem aja gitu teman-teman. Oke, kalau udah tadi kan kita udah setting foto yang kedua ya teman-teman. Lalu kalian potongin aja fotonya sesuai detik bit. Nah, ini kan fotonya nggak teratur, kalian tinggal geser aja ke bawah. Ini juga sama, kalian geser ke bawah, kalian geser ke bawah lagi. Oke, kalau udah kalian masuk di foto yang kedua, tadi kan kita udah setting foto yang pertama ya teman-teman. Lalu kalian masuk di foto yang kedua. Nah, untuk foto yang kedua kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari yang upin atau tiles, kalian klik yang pengaturan standar, kalian aktifin tombol mirrornya. Lalu untuk potongnya aku naikin jadi 1,020. Lalu kalian klik tambahkan efek, kalian cari yang buram gerak di bagian blur atau motion blur bahasa Inggrisnya. Lalu kalian cari yang paparan gamma di warna dan cahaya. Oke, yang paparan gamma ini sama kayak tadi. Untuk yang di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Oke, kalau udah kalian balik. Oke, kalau udah kalian klik yang tambahkan efek, kalian cari yang ombang-ambing di move atau transform, lalu kalian klik yang sudut, kalian kasih keyframe untuk awal, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Lalu untuk yang akhir kalian ubah jadi 170,0 derajat. Oke, kalau udah kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian atur kayak gini. Oke, kalau udah kalian balik, kalian masuk di frekuensi. Untuk frekuensinya kalian atur jadi 2,10. Lalu di magnitude kalian kasih keyframe di akhir. Untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0. Untuk yang di awal kalian ubah jadi 119. Lalu kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian setel atau kalian setting kayak gini. Oke, kalau udah kalian balik, kalian klik yang tambahkan efek, lalu kalian masuk di move atau transform, kalian cari yang ayun. Nah, untuk yang ayun sendiri frekuensinya kalian atur jadi 1,10. Lalu untuk sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi min 2,0. Lalu untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Oke, kalau udah kalian masuk di sudut yang 2, lalu kalian kasih keyframe di awal. Nah, untuk yang di awal kalian ubah jadi 1,5 derajat. Lalu untuk yang di akhir kalian ubah jadi 0,0. Oke, kalau udah kalian balik, lalu kalian klik yang tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform lagi, kalian cari yang pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Nah, di sini untuk magnitudenya kalian kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 22. Lalu kalian kasih keyframe di tengah-tengah, kalian ubah jadi 0. Lalu kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian atur kayak gini. Oke, kalau udah kalian masuk di evolution, kalian kasih keyframe di tengah tadi, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 0,13. Lalu kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu kalian atur kayak gini.
Oke, untuk yang set, kalian kasih keyframe di tengah, kalian biarin jadi 0,00, lalu yang di awal kalian ubah jadi 0,30. Seperti biasa, kalian masuk ke kurva, klik kurva 3, lalu yang atas kalian fullin ke samping. Oke, kalau udah kalian balik, kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek turbulent displace yang ada di distorsi or warp, lalu kalian klik untuk parallaxnya, yang X kalian ubah jadi 21. Untuk yang offset, X nya kalian ubah jadi 11. Lalu kalian masuk di kekuatan, kalian kasih keyframe di tengah, kalian ubah jadi 0,000, lalu kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,250. Lalu kalian masuk di tengah-tengah keyframe, kalian masuk ke kurva, klik kurva 2, lalu kalian atur kayak gini. Oke, kalian balik, kalian masuk di evolution. Nah, untuk evolutionnya kalian atur jadi 4,62. Lalu untuk yang di bawahnya kalian biarin jadi R kayak gini. Lalu untuk yang skala, kalian kasih keyframe di tengah-tengah, kalian ubah jadi 0,1. Lalu yang di akhir kalian kasih keyframe juga, kalian ubah jadi 0,34. Oke, kalau udah kalian masuk di kurva, klik kurva 3, lalu kalian klik kurva 2, lalu kalian atur kayak gini. Oke, kalau udah kalian masuk di straight, untuk yang X kalian ubah jadi 0,01, lalu yang Y kalian ubah jadi 0,49. Nah, oke, kalau udah kalian balik, kalian klik yang salin efek, lalu kalian tempelin di foto-foto yang belum ada efeknya ya teman-teman. Nah, oke, kalau udah kalian masuk di foto-foto yang pertama tadi yang kayak diem aja gitu teman-teman. Nah, kita kasih efek bayangannya, kalian klik gandakan satu layer, kalian klik yang atas, lalu kalian masuk di blending dan opacity, lalu kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 100, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0%. Lalu kalian masuk di move dan transform, kalian kasih keyframe di kalian masuk di bagian ketiga, lalu kalian kasih keyframe di awal, kalian kasih keyframe juga di akhir, lalu kalian zoom. Kalau udah kalian setting kayak gitu di foto-foto yang selanjutnya. Oke, kalau udah kayak gini kalian bisa klik yang ekspor aja ya teman-teman. Nah, oke, jadi nanti hasilnya bakal kayak gini ya teman-teman. Tunjukkanlah kalau itu cantik. Oke, jadi segitu aja video-video dari aku. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.